Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء المحاضرة الثانية. لقد بحثنا وتحدثنا في اللقاء الأول أما يتعلق بالوصف للمادة. Selamat datang di pertemuan kedua kita pada mata kuliah Tarjamah Tahririyah. Pada pertemuan pertama kita telah membahas mengenai deskripsi mata kuliah Tarjamah Tahririyah. Sekarang kita masuk pada step pertama perkuliahan kita, yaitu nadhariyatut tarjamah. Urid an asrah ilaikum jami'an amma tata'allaq bi nadhariyat tarjamah. Jadi pada pertemuan ini saya akan mengulas sekilas atau beberapa hal terkait dengan terjemah, pemahaman tentang terjemah. Baik, langsung saja kita menuju ke slide kita. Mahiyat terjemah. Terjemah itu sebenarnya apa, atau tarjamah itu sebenarnya apa, atau mari kita bahas. Definisi terjemah secara bahasa. Terjemah itu berasal dari bahasa Arab. Tarjamah yutarjimu tarjamatan fahuwa mutarjimun. Jadi masdarnya tarjamatan, kemudian isim fa'ilnya adalah mutarjim. Nah, kemudian kata tarjamatan ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata terjemah. Kemudian sebenarnya apa itu arti kata terjemah? Terjemah lughatan tafsir awin naql awil bayan. Jadi ada tiga konsep atau makna terjemah secara bahasa. Yuqalu tarjama ahadul al-kalama ay fassarhu bilisanin akhar wa tarjama ahadu al-kalama bil-lughah al-indonesia ay naqalahu ila al-lughah al-indonesia. Jadi menurut asal katanya atau menurut secara bahasa, secara etimologi, terjemah itu ada tiga atau mengandung tiga arti. Pertama adalah tafsir, yang berarti menjelaskan. Kemudian yang kedua adalah an-naqlu, naqala, memindahkan. Yang ketiga adalah al-bayan. Al-bayan itu artinya menjelaskan. Jadi ada tafsir dengan al-bayan itu hampir mirip serupa ya artinya. Jadi kalau tafsir itu menjelaskan, mendeskripsikan, sedangkan al-bayan juga sama menjelaskan. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjemah berarti salinan suatu bahasa kepada bahasa lain. Menterjemahkan berarti menyalin atau memindahkan dari satu bahasa pada bahasa lain. Kemudian dalam pengertian lain ada dalam kamus The New Oxford Dictionary of English disebutkan the process of translating words or text from one language into another. Jadi proses pemindahan kata atau penerjemahan sebuah kata atau teks dari satu bahasa ke dalam bahasa lain, itu dari kamus New Oxford. Nah, kemudian itu arti secara bahasa. Jadi secara bahasa sudah bisa kita pahami bahwasanya intinya penerjemahan atau menerjemahkan itu adalah sebuah proses dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kemudian yang kedua yaitu arti terjemah secara istilah. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwasanya terjemah istilahan istibdalu mufradat minan nas al-asli bi mufradatin ukhra mu'adalatan laha ma'na fil lughah al-mustahdifah. Jadi mengganti kosakata atau kata-kata dari teks asli, source text itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, bimufradatin ukhra, dengan kata-kata atau kosakata lain yang sesuai, mu'adalatan laha, sesuai maknanya fil lughah al-mustahdiqah, pada bahasa tujuan. Jadi mengganti kosakata dari satu teks asli menuju
kosakata, dari teks tujuan, tapi masih menjaga menjaga makna, menjaga kesepadanan makna pada bahasa tujuan. Ya. Kemudian yang kedua, naqlul ma'ani minal lughah al-mutarjam minha ila nafsil ma'ani fil lughah al-mutarjam ilaiha. Mutarjam ilaiha. Jadi memindahkan arti dari bahasa tujuan atau dari bahasa asli kepada arti yang serupa pada bahasa tujuan. Jadi ini lebih fokus ke makna. Jadi memindahkan, mengalih bahasakan sebuah makna dari bahasa asli atau bahasa asli teks pada makna yang sama di bahasa lain. Jadi intinya bagaimana cara menerjemahkan atau memindahkan sebuah makna pada suatu bahasa kepada makna yang sama di bahasa yang lain. Ya, itu arti kedua. Jadi kemudian dalam bahasa Inggris diungkapkan the replacement of text material in one language or source language by equivalent textual material in another language target. Jadi ini dalam bahasa Inggris ini sama dengan pengertian yang pertama. Tadi yaitu ada mu'adalatan laha, jadi ada ekuivalen, ada kesamaan secara teks, ada kemiripan secara materi di bahasa lain. Kemudian dari beberapa definisi di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya terjemah itu adalah pengalihan makna teks atau wacana dari bahasa pertama atau bahasa sumber dibahasakan dengan source language atau lughatul asl dengan padanannya di dalam bahasa kedua atau bahasa sasaran target language atau lughal mustahdifah. Jadi istilah maka teman-teman sekalian harus familiar dengan istilah dalam penerjemahan yaitu lughatul asli. Jadi source language bahasa sumber, kemudian ada al-lughal mustahdifah yaitu target language atau bahasa tujuan, ada bahasa sumber, ada bahasa tujuan gitu ya. Kemudian yang menjadi inti adalah padanan. Jadi pengalihan makna kemudian padanan. Jadi pengalihan makna dari bahasa asal tapi harus sepadan dengan bahasa asal asalnya. Jadi kita mengalihkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, makna dari bahasa pertama dan kedua itu memiliki kecocokan yang sangat akurat, kecocokan yang sangat tinggi. Itulah yang dinamakan dengan tarjamah secara istilahan. Jadi ada kata padanan, mu'adalatan laha, padanan. Kemudian selanjutnya dengan definisi seperti itu ada beberapa syarat suatu kegiatan pemberian pesan itu dapat dikatakan sebagai kegiatan penerjemahan. Jadi ada syarat di mana sesuatu itu dikatakan kegiatan harus dikatakan sebagai kegiatan penerjemahan. Yang pertama adalah melibatkan dua bahasa, yaitu bahasa sumber BSU dan bahasa sasaran. Kemudian kedua, pengalihan harus dilakukan secara sepadan, bukan dalam jumlah kata, akan tapi terkait dengan pemahaman yang ditangkap dan tangkap yang diberikan oleh pembaca atau pendengar baik dalam bahasa sasaran maupun dari bahasa asli maupun dari bahasa sasaran. Ya, jadi ada dua ini harus sepadan. Jadi antara sepadan itu tidak berarti harus sama antar katanya, tapi yang dimanakan sepadan itu adalah pemahaman yang dapat ditangkap dari bahasa asli dengan bahasa tujuan itu sama gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, penerjemahan haruslah wajar sesuai standar penggunaan yang lazim dalam bahasa sasaran. Penerjemah harus tahu bagaimana cara mengungkapkan yang wajar suatu pesan dari
bahasa sumber ke bahasa sasaran agar pesan tersebut oleh pembaca atau didengar. Penerjemah bisa jadi telah memahami pesan bahasa sumber, tapi dia gagal dalam memahamikan pesan dalam bahasa sasaran. Jadi dalam proses penerjemahan itu kita harus menggunakan standar yang lazim dalam bahasa sasaran. Jadi gini, kita sebagai penerjemah itu, sebagai calon penerjemah ataupun nanti ketika menjadi penerjemah, itu harus paham dulu bahasa sasaran. Kalau praktek kita ini adalah bahasa sasaran adalah bahasa Indonesia, kita orang Indonesia, kita harus paham karakteristik bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian setelah kita bisa paham dari bahasa sasaran, kita juga menguasai source language, bahasa sumber, di mana nantinya dari bahasa sumber ini akan kita alihkan, akan kita pindahkan ke dalam bahasa sasaran, itu bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi ada ma'ani atau ma'adanas ya, materi teks atau ada makna. Ada lughatul asal, al-lughah al-mutarjam minha, al-lughah al-mustatifah, al-lughah al-mutarjam ilaiha. Ada bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi asalnya itu adalah bahasa sumber, sasarannya adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada dasar-dasar asas sutarjam, pondasi atau sebuah penerjemahan. Fa'inna litarjamah asasain at-tafkir wa ta'bir. Jadi penerjemahan itu punya dua dasar, ya, dua asas. Yang pertama adalah berpikir, dan yang kedua adalah at-ta'bir, mengungkapkan sesuatu, mengkreasikan sesuatu, mewujudkan pikiran dalam bentuk sesuatu, bisa dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan. Innal mutarjim katib, sebenarnya penerjemah itu juga seorang penulis. Ai anna amalu sawwagha al-afkar fi kalimatin muwajjahatan ila qari. Ini berarti pekerjaannya itu adalah menyusun, mensistematisasikan ide-ide dalam bentuk kata yang akan disampaikan kepada para pembaca. Jadi penerjemah itu juga seorang penulis, karena dia ingin mencoba mentransfer, menyusun ide-ide yang ada dalam pikirannya menjadi sebuah kalimat yang akan dihadirkan kepada pembaca. Nah, sekarang apa bedanya penerjemah dengan penulis? Wa amal farqu bainahu wa bainal katib al-asil fa huwa anna al-afkar allati yasuha laysat afkaru bal afkaru siwa. Jadi perbedaannya adalah kalau penulis asli itu dia ide-idenya itu benar-benar dari dirinya, bukan dari orang lain. Sedangkan penerjemah, idenya itu adalah dari orang lain. Jadi ada orang lain punya ide tapi tidak dalam bahasanya. Maka fungsi penerjemah di situ, dia memindahkan ide-ide tersebut kepada bahasa lain yang maknanya itu muadalah, ada kesepadanan. Kemudian selanjutnya, wa minal jadir bidzikri anat terjemah tatalabu juhdan asyaqqu minal juhdi alladhi yatalabu al-insya' aw at-ta'lif. Jadi menerjemah itu ternyata lebih susah atau membutuhkan banyak ijtihad, kesungguhan daripada al-insya' wa ta'lif, mengarang. Dzalika anal mutarjim yakunu mahsuran fil kalamil mu'allif wa afkaruhu wa ma'anihi. Jadi karena kenapa kok penerjemah itu ternyata lebih berat dibandingkan penulis? Karena seorang penerjemah itu terbatas dengan apa yang dikatakan oleh penulis, ide-ide penulis, jadi mana-mana yang dibuat oleh penulis. Sedangkan al-katib, sedangkan penulis sendiri itu meluangkan apa yang di dalam pikirannya gitu ya. Tapi kalau penerjemah tidak, penerjemah itu dia menerjemahkan atau mencoba memahami ide
penulis, ide orang lain, kemudian dituliskan atau dituangkan dalam bentuk tulisan terjemahan. Amal katib fa innahu yatamatta'u bil hurriyah fi ikhtiyari al-fad wal ma'ani allati tula'imul afkar. Jadi kalau penulis itu enak karena dia itu dengan leluasa, dengan bebas memilih kata dan makna yang sesuai dengan idenya. Jadi kalau penulis itu punya ide, ya sudah dia ungkapkan ide-ide tersebut dengan tulisan, dengan makna yang sesuai dengan idenya. Tapi kalau penerjemah dia mengungkapkan, harus menjaga orisinilitas ide dari penulis asli. Dia mencoba memahaminya, kemudian mentransfer ide tersebut ke dalam bahasa lain yang harus sesuai. Seperti itu ya. Jadi itu asas terjemah, dasar fondasi terjemah. Udah, itu saja mata kuliah kita ini yang ada kaitannya dengan terjemah. Baiklah, sebelum saya tutup, sebenarnya terjemah itu ada dua. Jadi pekerja atau orang yang bekerja dalam bidang terjemah itu ada dua. Yang pertama adalah mutarjim, yang kedua adalah turjuman. Seseorang dikatakan mutarjim ketika pekerjaannya adalah menerjemahkan sebuah teks buku. Jadi teks dari bahasa sumber ke teks bahasa tujuan. Teks, jadi objeknya itu teks tertulis buku dan lain. Nah, terus kemudian kalau yang biasanya dinamakan dengan interpreter itu syaratnya apa? Itu adalah turjuman. Turjuman itu adalah orang yang menerjemahkan perkataan seseorang. Misalkan biasanya kita kalau kedatangan dubes atau kemarin Raja Salman tahun 2017-18 itu ada yang menerjemahkannya secara langsung lah, itu namanya turjuman. Dalam bahasa kita namanya interpreter. Sekian dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa masuk dalam Moodle IAIN Surakarta. Itu saja. Bila ada banyak kesalahan, naktafi bihadzal kalam. Ila liqa' mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.